Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar pada pembelajaran yang pertama, tema 8, subtema pertama. Sebelum mengawali pembelajaran, yuk kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Oke sahabat belajar kelas 5, coba kalian simak gambar berikut ini. Ada dua gambar yang ada juga di buku siswa kalian. Nah, dari gambar tersebut, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Ya, dari gambar yang ada, kita bisa mengamati bahwa kedua lingkungan tersebut saling berkaitan. Nah, anak-anak yang ada di sekitar lingkungan tersebut menanam pohon sehingga menghasilkan lingkungan yang asri dan indah. Terkait dengan pertanyaan tadi, tentu saja lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Tepat sekali, jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Karena tentu saja kita membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan hidup kita. Dan apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Ya, benar. Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana. Mari kita jaga lingkungan agar lingkungan kita tetap indah dan lestari. Nah, selanjutnya yuk kita simak bacaan berikut dengan judul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Simak baik-baik ya. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, dari bacaan yang sudah kita simak bersama, yuk sekarang kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan tersebut? Ya, jelas sekali ya. Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana letak peristiwa itu terjadi? Ya, peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, dari bacaan tersebut, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ya, peristiwa tersebut terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi, sehingga di daerah itu air tanah sulit didapat. Oke, sekarang sahabat belajar kelas 5, yuk kita pelajari bersama apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi. Yuk, kita langsung saja ya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Fungsi air bagi tumbuhan. Ya, kalian sangat sering menjumpai ini ya. Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Selain matahari, tentu saja tumbuhan membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Selain sebagai fotosintesis, juga sebagai sumber makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya fungsi air bagi hewan. Ya, tepat sekali. Hewan membutuhkan air untuk minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan air seperti ikan, kuda laut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, fungsi air bagi manusia.
Ya, tentu saja kita sebagai manusia juga membutuhkan air untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian, dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan manusia pun tentu saja membutuhkan air. Seperti kita membutuhkan air untuk berwudu, untuk mandi, dan lain sebagainya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup mudah untuk dipahami kan? Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.